Kembali lagi dengan saya Kali Masada dan pagi hari ini saya akan menjelaskan ke teman-teman video dengan judul Rich Mindset versus Poor Mindset. Jadi, I've been a poor man and I've been a rich man, dan memang bukan suatu video untuk menggurui, tapi di sini saya ingin berbagi experience. Dan saya tahu memang kata-kata miskin itu terdengar sensitif. Jadi kita akan merubah kata-katanya dari kata-kata perbedaan orang biasa dan juga orang kaya. Di sini saya udah banyak sekali bertemu orang seiring dengan perjalanan hidup saya, dan saya tahu saya udah ketemu orang yang konglo, orang yang mau jadi konglo ya, calon-calon konglo, dan ternyata saya baru tahu ya setelah saya bertemu dengan beliau-beliau ini bahwa perbedaan pola pikir antara orang kaya dan juga orang biasa itu sangat-sangat beda, teman-teman. Jadi fundamentally different. Caranya orang kaya ini berpikir dengan cara orang biasa. Dan video ini bukan suatu video ya untuk get rich quick ya. Dari poor gimana langsung jadi rich ya secara cash, secara valuation. Enggak, cuman di sini saya ingin meng-highlight perbedaan cara pikir, perbedaan sudut pandang. Karena kalau kita ngomong ya, semua itu ada di pikiran ya, semua itu masalah mindset yang ada di otak kita ya. Ini memang terdengar sangat klise, tapi saya selalu percaya dari dulu bahwa di suatu titik hidup saya itu akan menjadi lebih baik. Bukan berarti saya percaya, oke saya akan lahir kaya raya. Cuman saya selalu punya alasan dari kecil. Saya ini bisa menjadi sesuatu. Ya, saya nggak ngomong sesuatunya itu seorang yang punya uang banyak, tenar, atau pintar, dan sebagainya. Tapi saya selalu mempercayai bahwa saya dilahirkan di dunia ini atas suatu alasan yang kuat. Dan teman-teman harus paham ya. Pertama, teman-teman itu harus memiliki mindset yang mana saya ngomong, kalian harus cenderung mengapresiasi diri kalian. Mengapa? Karena di era modern saat ini, orang itu cenderung kurang mengapresiasi diri mereka. Mereka itu menilai ya, value mereka itu terlalu rendah dari aslinya ya. Mungkin di sini ya, fair value kalian. Nah, kalian tuh menilai diri kalian tuh terlalu rendah sehingga kalian settle for less. Kalian merasa nyaman lah hidup dengan sesuatu ya. Kalian merasa oke diterima di suatu standar tertentu, dan kalian akhirnya melupakan fair value kalian ini di mana. Dan ini adalah gap ya, saya ngomong. Gap yang mana bisa kamu tingkatkan. Untuk apa? Untuk kamu dapat pasangan yang lebih baik. Untuk kamu bisa meningkatkan pendapatan kamu. Untuk kamu dapat social life yang lebih baik. Dan gak ada salahnya ya untuk meningkatkan value diri kita. Karena pada dasarnya saya selalu percaya satu hal. Orang itu yang merasa dirinya udah cukup dari segala hal, itu adalah orang yang mati. Karena banyak sekali orang tuh di umur 20-an tuh udah mati. Mereka udah merasa nyaman dengan yang mereka miliki, mereka nyaman dengan yang mereka punya, tapi mereka lupa satu hal, bahwa dunia itu selalu berubah. Roda itu selalu berputar. Mungkin kamu nyaman sekarang, kamu nggak tahu 2 tahun lagi kamu sakit. Kamu mungkin merasa orang di sekitarmu sekarang suportif. Tapi gimana kalau setahun lagi kamu dipecat? Nah, ketidakpastian itu yang harusnya membuat kita harus meningkatkan value di diri kita ya. Dan satu hal yang saya tahu teman-teman ya, orang-orang kaya itu memiliki yang namanya locus of control internal. Mereka itu selalu paham bahwa hal-hal eksternal itu nggak akan pernah bisa mereka kontrol ya. Jadi ada hal yang internal, oke, ini ada di kontrol mereka. Ada juga yang eksternal. Nah, memang eksternal ini faktor influence-nya itu jauh lebih besar. Tapi mereka hanya fokus di sini. Mereka fokus untuk mengontrol hal yang bisa mereka kontrol. Berbeda dengan orang yang biasa, saya ngomongnya ya. Orang biasa itu selalu berfokus ke eksternal, yang disalahin pemerintah, musim, keadaan ekonomi, perang dunia, perang dagang, perang tarif, dan lain sebagainya. Mereka tuh nggak selalu berpikir, oke, kalau dagangan saya nggak laku, ya mungkin jelek brandnya. Saya harus bangun story yang lebih kuat. Oh, tempat makan saya sepi, ya mungkin emang nggak enak makanannya.
bukan karena pemerintah yang salah kebijakan, atau misalkan, oh ini ekonomi lagi buruk, ya mungkin makanan kamu nggak enak. Karena kalau keadaan ini perang dunia, ya tapi makananmu itu makanan yang enaknya luar biasa enak, orang pasti tetap akan beli kok. Ya, jadi kita harus berfokus ke hal yang bisa kita kontrol, yaitu adalah hal internal. Karena di sini ya, saya percaya ada beberapa faktor yang mempengaruhi yang namanya sukses ya. Yaitu adalah apa? Di sini pertama skill. Skill ini adalah variabel pertama, oke? Kedua ya, di sini adalah hard work. Karena skill tanpa hard work means nothing. Dan terakhir adalah innovation, ya. Memang butuh yang namanya skill, ya. Skill set itu bisa bawaan lahir, bisa juga sesuatu yang kita asah juga. Hard work. Orang yang punya skill tapi nggak pernah hard work akan dikalahkan orang yang nggak punya skill tapi hard work. Dan terakhir, inovasi. Inovasi ini adalah leverage. Kalau kamu udah skillful, kamu bekerja keras, kamu nemuin cara untuk mengotomatisasi atau mensistematisasi yang kamu lakukan, kamu itu akan menjadi eksponensial, ya. Nggak hanya linear, tapi kamu akan dikali-kalikan, ya. Misalkan kamu udah paham skillmu, kamu bekerja keras untuk mengasah skill itu, dan kalau kamu mau meningkatkan secara eksponensial, ya kamu butuh yang namanya inovasi. 3 hal ini menurut saya adalah kunci dan juga rumus untuk mencapai kesuksesan di bidang apapun. Entah itu di trading, di investing, di bisnis, ya, di marketing dan lain sebagainya. Sukses itu dipengaruhi oleh 3 hal, skill, hard work, dan juga innovation. Nah, lalu apa sih perbedaan ya orang biasa dan juga orang kaya ya? Saya ngomong biasa. Ya ini Cilga ya, average Joe ya, dan ini orang kaya ya. Saya nggak bisa gambar nih. Nah, ini orang kaya ya. Yang penting kalau kamu lihat orangnya itu kayak kamu lihat uang ya. Sementara kalau di sini ya orang biasa mungkin gini ya kelihatannya. Nah, nggak punya uang ya. Tampangnya kasihan gitu. Mungkin orang biasa ya. Orang kaya ya kalau kamu lihat dia selalu memiliki yang namanya aura ya. Bukan aura farming ya, aura. Saya auranya orang yang pegang duit atau enggak itu emang berbeda ya, teman-teman. Sehingga apa sih kira-kira perbedaan orang biasa dan juga orang kaya ya? Ini saya pengen tahu. Ini yang pertama ya, the first itu adalah orientasi waktu. Nah, di sini saya nggak ngomong orang kaya itu menghargai waktu dan orang biasa nggak menghargai waktu. Ya, bukan seperti itu konsepnya. Tapi, ya teman-teman harus paham satu hal. Kebanyakan orang biasa itu selalu berfokus pada tujuan jangka pendek. Sementara orang kaya itu selalu berpikir tujuan jangka panjang. Saya tahu banyak kerabat ya atau banyak teman yang mereka udah OTW mau menjadi konglo, mereka itu selalu berpikir 15 sampai 30 tahun ke depan. Legacy yang saya tinggalkan untuk anak cucu saya ini apa? Jadi mereka ini bukan lagi berpikir, oke minggu depan saya mau jalan-jalan kemana, which is mereka bisa lakukan, ya mereka bisa keliling semua dunia ini. Mereka nggak berpikir, oke saya mau ngapain lagi di hidup saya habis ini, tapi mereka berpikir, anak cucu saya nanti seperti apa hidupnya. Legacy apa yang bisa saya bangun ya ketika saya udah tidak ada. Nah, itu yang berbeda dengan orang biasa, teman-teman. Apa yang dipikir orang biasa? Ya orang biasa selalu berpikir tentang hari ini. Ya, hari ini mau makan apa? Ya, hari ini kira-kira mau jualan apa? Hari ini saya harus ngapain nih biar dapat duit? Yang mana itu sebenarnya tidak salah ya. Karena ketika saya dulu ya tidak se-fortunate sekarang atau seberuntung sekarang, saya tuh selalu berpikir tentang hari ini. Berpikir tentang besok, berpikir tentang lusa ya. Jadi orang biasa itu mereka itu tujuannya pendek. Ya ini kita ngomong tujuan. Nah, orang yang kaya itu selalu berpikir mengenai tujuan jangka panjang. Nah, ini paling kita ngomong 2 bulan. Ya. Kalau orang kaya itu berpikir 20 tahun. Memang nggak ada yang salah juga ya teman-teman dengan kita berpikir tentang hari ini. Karena saya juga percaya kalau kita lakukan yang terbaik di hari ini, hari esok itu otomatis akan menjadi lebih baik. Tapi teman-teman harus punya yang namanya visi. Ketika dulu saya nggak punya apa-apa, ya, dan
akhirnya saya bekerja lebih keras lagi, saya tuh nggak pernah ya berpikir, oke, hanya 2-3 bulan ke depan, tapi 2-3 tahun lah, at least saya itu harus ngapain. Saya tahu saya jagonya di trading, saya jagonya di market, dan saya juga tahu kripto, makanya saya fokus di sana. Sehingga saya berpikir, oke, 2-3 tahun lagi, ya ini saya harus menjadi seorang personality kripto atau seorang pelaku di industri kripto yang levelnya ini harus lebih tinggi daripada saya waktu itu. Sehingga ya saya bisa mencapainya dalam waktu kurang dari 5 tahun aja. Jadi teman-teman harus paham bahwa orang kaya itu selalu berpikir orientasi jangka panjang. Ya kamu boleh lakukan yang terbaik di hari itu. Oke, it's fine. Tapi ketika kamu malam mau tidur, ya bermimpilah 3-5 tahun ke depan. Nggak ada salahnya dengan yang namanya bermimpi. Karena saya paham banyak sekali orang dengan crab mentality, orang yang mau belajar, orang yang mau improve, orang bahkan bermimpi pun udah mulai dilarang sekarang. Kenapa? Ya karena banyak sekali orang yang hidupnya itu menyedihkan. Tapi mereka ini juga ngelarang orang lain untuk bermimpi. Dan keadaan seperti itu yang sebenarnya menurut saya itu menghancurkan keadaan bangsa. Orang kalau udah dilarang bermimpi, ya itu udah fatal ya. Lama-lama orang nggak boleh ketawa, orang nggak boleh mengekspresikan diri, dan akhirnya ya kita akan menjadi negara yang jauh lebih tertinggal. Nah, ini ada data yang cukup mencengangkan dari Frontiers, di mana di sini disebutkan, orang yang menunda instant gratification, atau mereka ini maunya sesuatu yang long term thinking, ini cenderung lebih fortunate di hidupnya. Mereka lebih beruntung. Karena ada suatu tes ya teman-teman yang namanya marshmallow test, di mana sekumpulan anak ya dikumpulkan dan mereka ditawarin marshmallow. Ya mereka ditawari marshmallow, kamu mau makan marshmallow-nya langsung sekarang atau nunggu dulu untuk dapat yang namanya double marshmallow. Nah, ternyata hasil dari marshmallow test itu menunjukkan bahwa orang yang mau menunggu ya untuk mendapat 2 marshmallow daripada hanya 1, ternyata puluhan tahun ke depan menjadi orang yang jauh lebih sukses. Ini menunjukkan apa? Kalau orang ini bersabar, mereka bisa mengendalikan nafsu mereka bisa mengendalikan keinginan mereka, nyatanya mereka ini jauh lebih sukses daripada orang-orang yang maunya instan, orang-orang yang maunya sekarang, saya mau makan sekarang. Ya, itu ternyata mereka jauh lebih tidak sukses daripada orang-orang yang mana mau menunggu untuk sesuatu yang lebih besar. Dari perspektif investasi, ya, ini kita lihat mengapa orang yang trading, ya, jangka pendek, itu cenderung mengalami yang namanya kerugian. Mereka cenderung mengalami yang namanya pertumbuhan portofolio yang tidak maksimal daripada orang yang memiliki yang namanya long term thinking. Kalau kamu memiliki yang namanya long term thinking, ya, kamu akan cenderung lebih sukses, dan ini data, ya, ini sebuah penelitian. Karena orang kaya ya itu memiliki satu hal, satu prinsip yang mereka terapkan, yaitu adalah prinsip TVM. Apa itu TVM? TVM ya ini T itu adalah time, oke? V itu adalah value, M itu adalah money. TVM itu adalah time value of money. Orang kaya itu sangat menghargai waktu. Bahkan nggak hanya menghargai waktu. Mereka tahu bahwa uang itu seiring dengan berjalannya waktu, nilainya itu akan mengalami penurunan. Karena jumlah uang yang semakin banyak, sehingga mereka tahu nilainya itu tidak akan mengalami kenaikan. Nah, itulah yang tidak dimiliki mindsetnya oleh orang biasa. Orang biasa mindsetnya menabung. Orang kaya mindsetnya uang itu harus bekerja untuk mereka. Karena mereka tahu kalau uang itu nggak bekerja untuk mereka, uang itu akan hilang nilainya. Ya, ini adalah perbedaan konsep yang mana tidak dimiliki oleh orang biasa. Maka dari itu, untuk memahami konsep TVM atau time value of money, teman-teman harus paham yang namanya future value atau FV. Jadi kalau kamu mau tahu nilai uang sekarang ya, di masa depan itu berapa, ya kamu harus memahami yang namanya future value. Oke? Yang mana FV ya, itu rumusnya adalah PV ya, dikali 1 ditambah R dipangkatkan T. Oke?
Apa FV? FV itu stands for future value. Oke. PV ya itu stand buat present value atau nilai saat ini ya. Kemudian R ya itu adalah return atau suku bunga ya. Berapa yang dihasilkan ketika kamu menyimpan uang kamu di bank. Mengapa selalu dapat yang namanya return? Karena ya teman-teman tahu ada nilai inflasi. Maka dari itu ya bank itu selalu memberikan return ke teman-teman yang mana teman-teman mau menabung uangnya. Dan kemudian T yaitu stands for time atau waktu atau periode berapa lama kamu akan menyimpan uang kamu. Jadi kan teman-teman harus paham bahwa bank atau lembaga keuangan lain itu merupakan suatu lembaga yang mempertemukan orang yang kelebihan dana dengan orang yang membutuhkan dana ya, dan mereka akan memperoleh keuntungan dari sini. Nah, misalkan sekarang teman-teman ini memiliki uang sebanyak 10 juta. Nah, 10 juta itu adalah present value. Present itu bahasa Indonesianya jadi sekarang, ya saat ini, masa kini. Oke? Dan misalkan tingkat suku bunga ya atau ketika teman-teman meminjamkan uangnya atau ketika teman-teman menabung uangnya ya, itu adalah 10%. Nah, pertanyaannya berapa uang teman-teman 1 tahun kemudian ya. Kalau 1 tahun kita tahu T-nya itu adalah 1. Nah, dengan rumus oke, teman-teman, future value sama dengan present value ya dikali dengan 1 ditambah R dipangkatkan T, teman-teman bisa tahu ya present value sekarang berapa? 10 juta ya. Teman-teman kali 1 ya ditambah R 10% itu adalah 0,1 ya dipangkatkan dengan 1 ya. Berarti di sini hasilnya 10 juta dikali 1,1. Jadinya adalah 11 juta. Nah, jadi di sini ya ditunjukkan kalau teman-teman menyimpan uang ya dengan tingkat suku bunga 10% 1 tahun ke depan itu akan menghasilkan 11 juta. Oke. Jadi memang tingkat suku bunga ya ini adalah alasan mengapa ya konsep time value of money itu ada. Karena teman-teman harus paham ya nilai duit sekarang nggak mungkin ya dihargai sama dengan nilai duit 1 tahun ke depan karena nilainya itu pasti berkurang. Perbedaan antara orang biasa dan orang kaya yang kedua itu adalah tujuan bekerja. Nah, apa sih tujuan bekerja di sini? Ya, ini saya nggak menyalahkan ya. Orang biasa, oke, itu bekerja untuk apa? Untuk memperoleh yang namanya uang. Sementara orang kaya ya itu bekerja untuk memperoleh apa? Untuk memperoleh pengalaman. Nah, ini yang berbeda ya. Dulu ketika saya masih nggak punya duit, saya kerja buat dapat gaji UMR yang mana gajinya itu saya gunakan untuk hidup. Oke? Tapi kalau orang yang kaya ya, dia mau memperoleh gaji yang lebih sedikit. Untuk apa? Untuk dia memperoleh pengalaman yang lebih banyak. Nanti pengalaman tersebut bisa dia kembangkan menjadi yang namanya skill. Oke? Terus dia udah tahu skillnya, dia melakukan yang namanya hard work, dan kemudian dia berinovasi. Oke? Kalau misalkan ya sekarang saya ditawarin untuk bekerja ya di Redalio dengan gaji yang mungkin ya setengah yang saya dapatkan di bisnis saya sekarang. Mungkin saya akan ambil. Mengapa? Karena pengalaman untuk bekerja bersama orang yang jauh lebih kaya, jauh lebih pintar, itu jauh lebih tinggi daripada uang. Oke? Ini pun juga sama. Oke, ketika teman-teman dapat pilihan, oke, kamu kerja, oke, gajinya UMR 4 juta. Ya. Atau kamu misalkan bekerja di tempat kreatif agensi, yang mana gajinya mungkin setengah dari itu, mungkin di bawah UMR, gajinya hanya setengah. Tapi kalau kamu bekerja di kreatif agensi itu kamu bisa ketemu banyak influencer, kamu bisa ngedit lebih jago karena di sana semua editornya jago, ya kamu lebih baik bekerja di sana dulu. Oke? Mungkin kamu harus ya dapat duit dari tempat yang lain lah. Kamu mungkin harus part time buat nutup ya setengah gajinya itu supaya kebutuhanmu terpenuhi. Karena apa? Kalau kamu take 50%
dan kamu ambil pengalamannya, mungkin 2-3 tahun setelah kamu keluar dari sana, kamu jadi editor yang lebih jago. Atau mungkin kamu jadi content creator yang lebih pinter dan akhirnya viral. Atau kamu udah tahu info produk yang bagus dan kamu malah bisa bikin agensi sendiri. Jadi teman-teman harus paham, orang kaya ya, orang yang mindsetnya kaya itu bekerja untuk pengalaman, bukan bekerja untuk uang ya. Jadi ini harus yang teman-teman pahami. Sometimes ya kita nggak memperoleh hasilnya sekarang dengan paycheck ya, dengan payroll bulanan dapat 4 juta. Mungkin kita sekarang terima cuma 2 juta. Tapi 2 tahun lagi karena skill, hard work, dan juga innovation yang kita dapatkan dari tempat kerja yang pengalamannya lebih oke, itu menghasilkan duit yang jauh lebih banyak ya. Sama seperti sebelumnya. Orang biasa sama orang kaya bedanya itu di pola pikir. Orang biasa maunya instan, cepat, oke lah saya dapat 4 juta, saya asal kerjain. Tapi orang kaya ya udah saya take 50% off tapi saya bisa bekerja sama dia. Dia orang yang hebat. Nah, itu yang membedakan antara orang biasa dan juga orang kaya. Dan ini pun ya, teman-teman, ini pun juga ada rumusnya ya, ada rumus matematisnya ya. Orang biasa dan juga orang kaya. Nah, apa bedanya ya? Orang biasa itu memiliki yang namanya linear return model ya. Ini adalah suatu model di mana orang itu rela menukarkan waktunya untuk uang. Oke, sementara orang kaya ya, dia memiliki yang namanya exponential ya, return model ya. Jadi orang kaya itu mikirnya nggak kayak naik anak tangga ya. Kalau orang biasa itu mikirnya linear ya, sesuatu yang begini. Tapi kalau orang kaya berpikirnya itu sesuatu yang eksponensial, yang compounding, yang berkali-kali lipat. Itulah perbedaan antara eksponensial dan juga linear. Ya. Jadi kita harus paham. Oke? Contohnya, linear return model. Ya. Ini orang biasa. Nah, ini adalah linear return model untuk orang biasa. Ya. Dimana kita lihat ya, uang yang didapatkan di periode tertentu itu sama dengan W dikali H. W itu apa? W itu adalah wage atau gaji atau upah yang didapatkan dalam satuan jam tertentu. Dan juga H ya, ini adalah hours atau lama waktu bekerja. Oke, misalkan orang ini digaji 100.000. Oke, per jam. Jam kerjanya ya, ini adalah 8 jam sehari ya. Jadi uang ya, yang didapatkan, oke, ini kita kali ya 100.000 kali 8 sama dengan 800.000. Oke. Kalau dia misalkan mau dapat duit yang lebih banyak, berarti dia harus tambah waktu kerjanya ya. Uang yang didapatkan, oke. Misalkan dia mau tambah, dia harus bekerja 2 jam lagi lebih lama. Baru dia mendapatkan tambahan 200.000. Akhirnya dia dari dapat 800.000 jadi dapat 1 juta. Karena dia tambah 2 jam lagi waktunya. Karena dia ini orang yang menukarkan waktunya untuk uang. Tapi apa hasilnya? Ketika si orang ini tidak bisa bekerja, tangannya lagi sakit, oke? Atau dia lagi terkilir, dia lagi flu, dia lagi demam. Ya jawabannya ya, uang yang didapatkan ketika dia tidak ya bekerja yaitu adalah 100.000 dikali 0. Dia dapat 0. Kalau dia lagi sakit, dia lagi nggak bisa ke kantor, oke? Dia dapat 0. Dari sini kita tahu ya perbedaan antara orang biasa ya dan juga dengan orang kaya. Orang biasa menukarkan waktunya dengan uang. Dan ketika dia tidak bisa menukarkan dirinya dengan uang, dia dapat 0. Ya, 0. Telur bebek. Nah, ini yang membedakan ya orang biasa dengan orang kaya. Ya. Orang kaya itu memiliki yang namanya ini. Exponential return model. Dia itu tidak bekerja untuk uang, tapi dia membiarkan uang ya bekerja
untuk dia. Maka dari itu untuk orang kaya, uang yang dia peroleh di periode tertentu ya, itu sama dengan uang yang dia miliki. Apa ini uang yang dia miliki? Ini adalah modal, adalah capital, adalah dana yang dia miliki ya, dikali ya 1 ditambah R ya, dipangkatkan T. Apa ini R? R ini adalah return. Orang kaya kalau udah nanemin modalnya, dia pengennya dapat return. Sama seperti ketika kita berinvestasi. Oke? Dan T, ya ini time. Ini menunjukkan ya dia berapa lama tanam modalnya. Ini konsep yang sama ketika teman-teman ini lagi berbisnis. Ketika teman-teman lagi kerja bareng orang. Teman-teman ketika menanam uangnya di saham. Ketika teman-teman parkir duitnya di kripto. Ini yang kamu dapatkan. Ya, misalkan, oke? Misalkan, kamu punya 100 juta dan rata-rata di market ya itu adalah 30% gainnya dalam waktu 1 tahun. Nah, atau misalkan lah, paling gampang, kamu punya bisnis coffee shop. Kamu mau bikin bisnis coffee shop. Oke? Ini adalah coffee shop. Coffee shop itu ya membutuhkan modal kamu 100 juta. Ya. Modalnya 100 juta. Berarti modal awal yaitu adalah 100 juta. Dan kamu tahu, dalam waktu 1 tahun, kamu bisa dapat return atau pengembalian atau profit dari ya coffee shop itu sebanyak 30%. Oke, jadi kamu kalikan 1 ya, ditambah 0,3. Nah, dengan ekspektasi yang sama, oke, kira-kira 3 tahun saya running coffee shop ini, duit saya itu berapa? Ya, ini bisa teman-teman hitung. 100 juta dikali 1,3 dipangkat 3. Dan setelah saya hitung, hasilnya 219 juta 700. Ya, ini contoh. Jadi orang kaya yang dia punya modal 100 juta dan dia tahu coffee shop-nya itu return generating 30% setiap tahun dan selama periode 3 tahun ke depan ya, dia itu akan memperoleh uang sebanyak 219 juta 700 ya. Uangnya jadi segitu. Oke, jadi teman-teman harus pahami, apakah dia perlu ya bekerja di coffee shop-nya? Enggak, dia punya pegawai. Apakah dia perlu ngedesain coffee shop-nya? Enggak, karena dari 100 jutanya ini ya, dia breakdown ke faktor produksi ya. Dia dapat man atau orang yang menjalankan bisnisnya ya. Dia dapat method orang yang udah jago ya ngedesain coffee shop-nya, bikin menunya ya, dia udah punya teknologinya. Ya, mesin kopi apa yang paling oke. Dia udah tahu di situ. Ya, dia membiarkan 100 jutanya itu bekerja untuk dia. Sehingga ketika dia tidak ngapa-ngapain, dia hanya diem aja dan memantau bisnisnya, dia dapat yang namanya uang. Karena dia membiarkan uang itu bekerja untuk dia, bukan sebaliknya. Nah, selanjutnya perbedaan antara orang biasa dan juga orang kaya itu dari jenis barang ya. Kita ini makhluk yang ekonomis ya. Kita mengkonsumsi yang namanya barang, kita mengkonsumsi yang namanya jasa. Nah, perbedaan yang mendasar dari orang biasa dan juga orang kaya, orang biasa itu membeli ya yang namanya beban, liabilitas. Orang kaya itu membeli yang namanya aset. Aset itu apa? Aset itu adalah sesuatu yang menghasilkan uang ke kantong dia. Tapi beban atau liabilitas itu sesuatu yang mengurangi uang dari kantong dia. Contohnya apa? Orang kaya punya duit, dia beli kos-kosan. Kos-kosan setiap bulan disewakan. Sewanya akhirnya bisa kasih dia duit. Oke? Orang biasa, oke, punya duit 500 juta, yang dibeli apa? F30 BMW. Bukannya ngasih duit setiap bulan ke dia, dia malah bayarin servisnya kayak 10 juta setiap 3 bulan. Ya. Sementara di sini, oke, selama 3 bulan, dengan uang yang sama, ya, punya kos-kosan di daerah ya 500 juta, 3 bulan minim ya returnnya bersih itu
10 juta. Ini perbedaan antara orang biasa dan juga orang kaya. Ya, orang kaya mikirnya, oke, saya punya duit 500 juta beli kosan. 3 bulan dapat profit bersih 10 juta. Oke, contoh. Orang biasa punya uang 500 juta, dia beli BMW F30. Setiap 3 bulan dia harus servis, keluar duit dari kantong dia 10 juta. Yang mana duitnya aja udah nggak ada, semua dibeliin mobil, dia harus bayar servisnya. Ini perbedaan antara orang biasa dan juga dengan orang kaya. Orang kaya tuh mikirnya tentang duit, 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 ya. Itu yang kenapa orang kaya jadi kaya. Dan ini pun hal yang saya kaget dengan orang yang levelnya udah kaya banget, yang udah saya tahu. Kok yang setiap ketemu tuh yang diomongin selalu tentang duit, ya. Kita ngomong-ngomong ini gimana biar dapat duit. Kita ngomong-ngomong ini gimana biar nggak kehilangan duit, ya. Sementara orang biasa di coffee shop yang ngomongnya mobil yang dimodif, ya. Itulah perbedaan ya antara orang biasa dan juga orang kaya, ya. Karena di sini ada tabelnya. Definisi aset, sesuatu yang menghasilkan pemasukan, yang kasih duit ke kantong kita. Liabilitas itu sesuatu yang ngambil duit dari kantong kita, suruh servis, ya, ganti oli, oke. Terus kemudian nanti udah dimodif, beli velg, oke, keluar duit terus. Sementara ya tujuan finansialnya, orang kaya itu menciptakan kekayaan. Ya, 500 juta gimana jadinya 1 miliar. 1 miliar gimana jadinya jadi 10. Itu yang orang kaya pikir. Orang biasa ya yang dipikir menambah pengeluaran terus. Ya, beli velg ya, terus pintunya nanti dibuat naik begitu. No offense. Tapi ini saya hanya melihat ya, ini fenomena yang terjadi di dunia saat ini ya. Contoh umum ya, orang yang kaya ya beli properti, beli saham. Oke, orang liabilitas belinya apa? Kartu kredit, utang konsumtif, beli iPhone, ya beli mobil. Dan aset ya itu ciri khasnya ya dia harus kas positif, oke, dapetin duit, dapetin yield, dan liabilitas ya itu ngambil duit ya. Kamu setiap bulan ya harus bayar sesuatu yang ya mengambil duit dari kantong yang kalian miliki. Nah, ini juga sama nih ya. Teman-teman kalau ngomong ya orang biasa, oke, konsumtif. Berarti kita orang kaya ya, produktif. Kita bisa lihat ya perbedaan orang biasa ya. Misalkan kita sama-sama lihat asetnya ya. Aset dari periode T ya. Itu sama dengan aset awal ya, dikurangi dengan konsumsi. Misalkan ya dia menang tender apalah ya dapat 500 juta. Nah, oke, misalkan dia dari 0. Dia dapat 500 juta. Oke. Terus dia beli mobil ya, mobilnya 500 juta juga. Oke. Ya jadinya ya aset pada periode tertentu ya dia mulai dari 0 ya dapat 500 juta. Oke, langsung dikurangi ya konsumsi. Oke, di periode tertentu ya jadinya 0 juga. Oke, tapi kalau orang kaya ya asetnya di periode tertentu oke, itu sama dengan ya aset ya ditambah return dari asetnya ya. Return dari aset ini bisa dihitung dari aset dikali dengan R ya atau potensi returnnya. Misalkan ya dengan 500 juta tadi dia beli kos-kosan yang mana itu pasif. Itu hanya dapat 10% ya setahun. Nah, asetnya dia oke, yang dari awalnya 0 itu bertumbuh ya. Jadi 550 juta. Nah, ini orang biasa ya, perbedaannya dengan orang kaya ya. Kalau kamu yielding positif ya, sesuatu dengan return, oke, even cuma 10% dan itu pasif, ya kamu akan mendapatkan yang namanya gain atau keuntungan. Sementara orang biasa ya, dia akan habis di yang namanya konsumsi. Dan memang konsumtif itu adalah sesuatu hal ya yang disukai orang modern saat ini, apalagi di era media sosial.
Orang flexing, orang konsumsi, orang nggak investasi, ya, beli F30, flexing, ya. Kalau kamu yielding 10% setahun, ya asetmu dari 500 juta yang kamu dapat bisa grow menjadi 550 juta. Ini contoh ya mental model antara orang yang konsumtif, orang biasa, dan juga orang kaya yang dia berinvestasi. Oke, dan yang ini adalah terakhir, bagian keempat. Oke, perbedaan antara orang kaya dan orang biasa itu adalah perspektif terhadap risiko. Ya, jadi harus teman-teman pahami. Orang biasa, oke, dia melihat risiko itu dia takut. Karena dia melihat risiko itu sebagai suatu ancaman. Ya, dia ngerasa nggak kompetitif, ada AI, dia takut, dia merasa terancam, dia cabut dari kerjaannya, ya, atau nggak cabut, dia malah dipecat. Tapi orang kaya, oke, itu dia mengambil yang namanya risiko sistematis. Ya, dia udah melakukan yang namanya kalkulasi dengan risiko yang ada. Oke, contohnya apa? Ada AI. Dia merasa terancam. Oke, saya editor video, nanti saya diganti dengan AI. Kalau dia pinter, dia pakai AI buat ngedit lebih banyak, cari klien yang lebih banyak. Akhirnya growth dia sebagai individu dan company-nya jadi meningkat. Beda dengan orang yang merasa takut. Ya, orang yang biasa takut, wah ada AI, terus dia tiba-tiba dipecat. Beda ya dengan orang yang mengambil risiko yang kalkulatif, dia tahu ada AI, dia malah beli course AI, terus dia malah ngedit videonya jadi lebih cepat, lebih jago, dan diautomatisasi dengan AI. Ya. Dia selalu melihat ancaman itu sebagai peluang. Itu adalah mindset dari orang yang kaya. Orang biasa ada ancaman, dia takut. Ya, ada ancaman, dia mengalami ketakutan. Itulah mengapa waktu COVID-19 terjadi, setiap 1 hari itu lahir 1 bilioner baru. Berbeda dengan orang-orang yang biasa. Mereka ketika COVID, pandemi, mereka malah bangkrut. Mereka takut jadinya bangkrut. Tapi orang yang pinter, dia ambil kesempatan, dia ambil peluang, akhirnya dia malah jadi jutawan. Dia jadi seorang bilioner baru. Karena mereka tahu, oke, semua orang di rumah, orang gabut, yuk bikin online shop. Karena semua orang kan dari rumah belanja. Ada subsidi, ya, mereka kemudian belanja. Dia bikin online shop, dia bikin skincare, dia trading kripto di rumah, dia kaya, ya. Dan COVID itu juga momen yang merubah hidup saya juga. Karena apa? Ya, waktu itu likuiditas lagi tinggi, saya trading kripto dari puluhan juta bisa jadi miliaran. Dan hidup saya berubah di situ. Sementara orang lain takut terus bangkrut, saya takut awalnya. Cuman ya udah skut dulu gitu ya. Kerjain apa dulu yang bisa kita kerjain hingga akhirnya kamu merubah ya hidup yang kamu miliki. Jadi perspektif tentang risiko ya itu harus kalian ubah. Orang biasa, oke, itu memiliki ya teman-teman yang namanya fear based thinking. Dia itu selalu berpikir tentang ketakutan, tentang pesimisme. Gimana kalau nggak berhasil? Oke? Sementara orang kaya itu berpikir ya berdasarkan risk reward model. Oke? Dia risikoin berapa banyak? Oke? Dia bisa dapat berapa? Nah, ini caranya orang kaya berpikir. Dan orang kaya selalu berpikir dengan yang namanya asymmetric bet. Ya, risikonya itu harus kecil dan potensi keuntungannya itu harus tinggi. Itu yang dilakukan oleh orang kaya. Oke, orang biasa dia selalu takut dengan segala hal. Belum coba udah takut, ya. Itu sama dengan psikologis kita yang melihat tempat gelap, tempat sempit itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Dan kita akan terjebak dan sampai kapanpun kita tidak akan menghasilkan apapun. Kalau kita masih takut. Jadi fear-based thinking yaitu selalu melihat bahwa risiko itu harus dihindari. Kalau kamu hindari risiko, ya output apapun itu jadinya nol. Ya, kamu nggak mau investasi, kamu nggak mau usaha, kamu nggak mau ngembangin relasi, ya sampai mati kamu cuma dapat nol. Ya, dapat warisan pun warisannya nanti juga jadi nol. Kalau kamu nggak tahu dan kamu lihat risiko itu takut. Tapi kalau orang pinter, dia lihat risiko, dia tahu, oke, saya harus risikoin 1.
Karena pol-polnya ya yang bisa direnggut dari hidupmu itu hanya satu. Hanya nyawamu, hanya uangmu ya. Kamu punya 100 juta pol-pol kalau kamu bangkrut itu cuma hilang 100 juta. Oke, tapi kalau kamu di situ berhasil dari 100 juta itu bisa jadi 2M ya. Kalau 1:20. Ya, tapi kalau kamu nggak berani, kamu tetap nol ya sampai kapanpun 100 jutanya itu akan jadi nol. Kenapa? Ya emang 100 jutamu itu nilainya nggak turun. Kan ada time value of money. Oke, emang 100 jutamu itu nggak habis kamu konsumsi. Emang 100 juta bisa buat beli rumah? Jawabannya enggak. Ya kan? Tapi kalau 100 juta itu kamu put in the asymmetric bet, ya, itu bisa jadi 2 miliar. Ya. Jadi di sini kamu harus paham bahwa orang biasa itu menghindari risiko, ya, dan orang kaya, ya, itu selalu mengambil yang namanya risiko yang terukur. Nah, di sini saya akan membahas mengenai risk reward models, mengenai bagaimana sih orang kaya ini melihat yang namanya risiko. Orang kaya ya, itu selalu melihat yang namanya expected value atau kita ngomongnya adalah EV. Orang kaya selalu peduli tentang satu hal yang namanya pertumbuhan nilai. Orang kaya bikin perusahaan, goals dari perusahaan itu adalah meningkatkan nilai dari sahamnya. Oke, sehingga kemakmuran dari para shareholder ya itu bisa dicapai. Jadi fokusnya itu adalah EV. Oke, EV itu gimana sih cara ngitungnya? EV dihitung dari probabilitas dari kemenangan, oke. Kenapa di sini ada probabilitas? Ya jawabannya kamu melakukan apapun itu tidak ada yang pasti. Ya, kamu kalau nggak bisa menang ya kamu kalah. Cuman kamu hitung, probabilitasmu menang berapa? Kalau dari 100% probabilitasmu menang itu 50%, ya berarti ada chance 50% kamu mengalami yang namanya kekalahan. Nah, ini kamu kali dengan reward ketika kamu win. Atau kalau kamu menang, itu berapa banyak sih ya yang kamu dapatkan? Ya, ini adalah probabilitas. Nah, ini adalah return dari win. Nah, ini kemudian kamu tambahkan dengan probabilitas kamu kalah, oke? Karena kan kamu melakukan sesuatu ya, itu nggak hanya dari sisi menangnya, kamu juga bisa mengalami yang namanya kekalahan, mengalami yang namanya kerugian. Dan itu harus kita masukkan ke dalam variabel. Nah, ini kamu kali dengan risk ketika kamu loss. Dan ini adalah rumus dari expected value. Contohnya, ini ada suatu pilihan. Antara kamu satu beli BMW F30, yang mana itu pasti dipilih oleh orang biasa. Atau kedua, investasi saham. Nah, orang biasa ini akan berpikir, oke, saya beli BMW aja, F30. Win chance-nya yaitu adalah 100%. Apa ini artinya? Kalau kamu punya duit 500 juta, terus kemudian kamu datang ke showroom-nya, ya, itu kamu pasti pulang ya bawa BMW-nya. Jadi menangnya chance-nya ini 100%. Apa sih reward-nya kalau kamu menang? Ya kamu paling ngerasa pleasure, ya, bisa foto di depan BMW terus kamu upload di TikTok, terus kebut-kebutan, ya. Loss chance-nya 0%. Ya kan karena pasti menang, kamu datang ke dealer bawa 500 juta ya pasti pulang nggak mungkin nggak diizinin buat bawa mobilnya ya asal kamu bayar ya asal nggak cuman ini ya DP terus dibuat foto sama konten TikTok ya bukan asal nggak gitu ya. Loss amount yaitu 0 ya. Kenapa? Ya karena kan kamu nggak mungkin ya kalah apa-apa ya, mobilnya kan udah bisa kamu dapatkan, mobilnya bisa kamu nikmati. Dan EV-nya ya value yang kamu dapat apa sih? Yaitu value non finansial. Paling ngerasa happy, yang ngerasa confident, dan lain sebagainya. Tapi ada pilihan kedua ya yang diambil oleh orang kaya. Orang kaya ini dia berinvestasi di saham. Dia tahu loh dari awal potensi dia menang berinvestasi di saham tersebut itu hanya 30%. Itu chance-nya dia. Itu kecil. Ya, dia tahu potensinya itu 70% itu failed. Ya, karena kalau 100% potensi menangnya 30%, potensi kalahnya itu adalah 70%. Nah, win reward-nya, kalau dia memperoleh sesuatu, dia tahu dengan 500 jutanya yang dibelikan ke saham, dalam 5 tahun ke depan itu bisa naik sampai 10 kali lipat dengan proyeksi yang optimis. Jadi 500 jutanya dia tahu reward-nya itu bisa jadi 5 miliar.
Oke, sehingga di sini loss chance-nya itu 70% dan loss amount-nya itu adalah negatif 1. Artinya apa? Yang saya bilang tadi. Kalau kamu punya 100 juta, kalau kamu bangkrut, pol-pol yang diambil itu semuanya, itu 100 juta. Tapi kalau kamu menang dan kamu berhasil, kamu bisa 100 juta ini jadi 1 miliar. Ini sama, ya 500 juta ini bisa jadi 5 miliar. Tapi kalau hilang, ya dia hilang 500 juta aja. Nah, expected value-nya ya berapa nih kalau kita hitung? Oke, EV. Oke, probabilitas menangnya berapa? 0,3 ya. Kamu kali. Oke, return ketika dia menang yaitu adalah 10 ya, plus 10. Kemudian kamu tambahkan dengan probability loss-nya yang lebih tinggi ya 0,7. Oke, dan juga risiko loss-nya negatif 1. Nah, di sini ketahuan ya, EV-nya positif dan hasilnya 2,3. Oke, kalau EV ya itu nilainya itu di bawah 0, kamu nggak usah ambil. Itu risiko yang buruk. Oke, kalau misalkan EV-nya ya 0 sampai 1 itu dia relatif moderat. Tapi kalau EV-nya ya itu lebih dari 1, ini adalah risk yang harus kamu ambil. Berarti dengan kamu membeli saham yang mana potensinya naik 10 kali lipat dan kamu tahu chance-mu menang itu cuma 30%, itu risikonya jauh lebih oke diambil ya daripada kamu ya beli mobil yang mana EV-nya non financial dan itu hasilnya 0. Jadi di sini stance-nya mengambil risiko yang belum tentu menang bagi orang kaya itu udah menguntungkan. Jadi kamu harus paham ya, ada yang namanya nilai expected value. Dan di sini ya nilainya lebih dari 1. Sehingga apa? Mengambil risiko yang terukur itu jauh lebih penting daripada tidak mengambil risiko sama sekali. Karena hidup itu sendiri itu adalah sesuatu yang penuh dengan risiko. Dan kalau kita bisa berfokus ya mengendalikan risiko yang bisa kita kontrol, niscaya ya kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Itu perbedaan antara si kaya dan si biasa aja. Semoga kita selalu masuk ya dalam tier yang kaya. Kaya itu bukan hanya kaya harta ya, tapi kaya hati juga, kaya kesehatan, kaya kewarasan, kaya kewajaran, kaya kenormalan, dan kita masih ya bisa jadi orang ya yang dalam lindungan Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.